Pak Edi, kami dari Jawa Pos Radar Semarang sebagai bagian dari masyarakat Semarang mengucapkan selamat ulang tahun ke-51. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan kekuatan untuk memimpin kota Semarang dan juga memimpin rakyat selanjutnya. Salam terima ya Mas Bayaki, seluruh warga Radar Semarang, terima kasih. Seringkali perhatiannya top markot top saya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita dalam komunikasi untuk membangun lebih baik lagi. Ini saya masukin Siap. Dia yang menyuapi Pak Edi, Pak Edi yang menyuapi dia. Pemirsa, sekarang saya bersama dengan orang yang hebat, yaitu Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Priyadi, yang sering disebut Pak Hendi. Hari ini beliau genap berusia 51 tahun. Ya, alhamdulillah. Selamat ulang tahun Pak Hendi. Matur nuwun Mas Bayaki, semoga sehat, panjang umur, dan diberi kekuatan untuk memimpin kota Semarang ini. Amin Allah. Pak Hendi, siapa orang yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun? Ya, kalau secara offline pasti keluarga saya. Jadi saya semalam tidur dibangunin sama anak-anak sama istri saya. Pak, selamat ulang tahun ya. Oh iya. Jadi terus saya tidur lagi. Terus tadi pagi saya buka WhatsApp, ada yang masuk banyak. Saya cek, tapi belum saya boleh semuanya. Tapi saya cek yang pukul 00 tepat itu ada teman saya namanya Pak Ulfi yang tadi saya kasih. Oh, siap. Ya. Tapi apapun semuanya sama, artinya mau ngucapin tadi malam atau hari ini atau besok ya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan doa terbaik juga buat seluruh warga Semarang yang mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan doa pada saya. Terima kasih. Anak-anak sudah ngucapin belum, Pak Hendi? Sampun tadi malam. Oh, tadi malam itu ya? Ya. Oh, siap. Nih, Pak Hendi ini orang hebat. Usianya baru 51 tahun, sudah 8,5 tahun memimpin kota Semarang. 2,5, kemudian 5, kemudian ditambah 1, dan sekarang ini masih akan melanjutkan jabatan yang kedua atau ketiga dalam tanda kutip. Banyak orang yang mengatakan Pak Hendi itu sukses untuk memimpin Semarang. Pernah membayangkan nggak Pak Hendi bahwa suatu saat itu bisa sukses ini? Dalam memimpin Semarang? Ya. Wah, wong jadi wali kota aja nggak ngimpi, Mas. Dari muda saya tuh cita-cita saya sederhana waktu itu bisa menyenangkan keluarga saya, terus bisa punya tempat yang nyaman untuk ditinggali, dan bisa ngantar anak-anak ke sekolah, membesarkan anak. Itu yang waktu muda begitu. Tapi perkembangannya ya, saya rasa ini perjalanan hidup yang tetap harus kita syukuri dan kita lewati. Tiba-tiba sampai harus ke arah politik, jadi dewan, wakil wali kota, termasuk wali kota. Maka ya kita harus melakukan yang terbaik untuk tugas-tugas ini. Gitu aja, Mas. Apa yang paling membanggakan bagi Pak Hendi selama menjadi wali kota ini? Kalau buat saya, keguyuban masyarakat, rasa cinta dan bangga masyarakat terhadap kota ini. Ya, kunci ya Pak Hendi itu? Ya, saya soalnya punya pembandingnya. Ya. Dulu dan sekarangnya saya punya pembandingnya. Artinya masyarakat Semarang hari ini semakin bangga dengan kotanya. Ya. Dan itu yang menjadi sebuah daya ungkit yang luar biasa untuk kita bisa memacu pembangunan di Semarang. Ya. Karena masyarakatnya percaya dengan pemerintah. Betul. Apa obsesi Pak Hendi yang sampai sekarang ini belum tercapai? Ya, saya rasa banyak ya, Mas. Artinya itu kan kalau kita lihat tugas kita di kota Semarang, hampir 1,7 juta jiwa masyarakat pasti sangat heterogen. Ada yang kemudian sudah merasakan manfaat pembangunan, ada yang mungkin belum, ada yang kemudian kecewa dengan kebijakan kami. Ya, kami berupaya untuk meminimalkan itu. Caranya apa? Caranya dengan bisa memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut. Misalnya ada perbaikan jalan,
ada kebijakan terkait dengan PKL dan lain-lainnya. Itu yang kita coba minimalkan supaya tidak menjadi sebuah program yang masyarakat jadi antipati, tapi mereka kemudian bisa merasakan manfaat. Jadi saya kepingin bisa meminimalkan, syukur-syukur menghilangkan ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan Kota Semarang. Ya. Di samping orang yang bangga, tentu ada orang yang masih kurang puas. Pasti. Banyak misalnya yang kritikan-kritikan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Hendy menanggapi itu? Kalau kritikan itu membangun, saya jadikan sebagai sebuah masukan kami untuk bisa mengambil kebijakan ke depan. Ya. Tapi kalau kritikan itu sifatnya membabi buta, karena mungkin ketidaksukaan dengan personal saya, buat saya paidomu adalah semangatku, kan gitu. Siap. Jadi dibuat happy aja. Ya hidup selalu ada begitu, Mas Bayu. Ya, keluarga memberikan dukungan yang besar, cintanya kepada Pak Hendy juga luar biasa. Tadi sudah dibuktikan, tengah malam sudah membangunkan Pak Hendy untuk memberikan ucapan. Pernah nggak keluarga, misalnya istri, Bu Tia, anak-anak juga yang ada di luar negeri memberikan kritikan terhadap Pak Hendy? Oh ya, kebetulan keluarga saya di Semarang semua hari ini. Kalau kritik pasti gitu kan. Misalnya dulu sekali mereka masih belum siap dengan bapaknya yang hari ini harus jadi milik masyarakat, mereka selalu protes. Tapi sekarang sudah bisa mereka melewati. Atau sebaliknya mungkin ada kebijakan kami yang kemudian masyarakat ada yang protes, mereka memberi masukan. Pak, kalau menurutku harusnya begini loh Pak. Wah, gitu. Atas kita harus menjelaskan. Soalnya begini deh, ada kepentingan ini, ada kita harus. Akhirnya ya lama-lama diskusi-diskusi itu kadang-kadang ada yang membuat masukan ke saya untuk bisa memperbaiki kebijakan. Ya. Ke depan sampai masa jabatan akhir, Pak Hendy membayangkan Kota Semarang ini akan seperti apa? Hijau, asri, nyaman, infrastruktur oke, masyarakatnya semakin cinta sama kota ini, dan mudah-mudahan rob banjirnya udah hilang. Oh, siap. Hari ini Semarang, atau sejak kemarin Semarang mendapatkan penghargaan yang luar biasa sebagai tuan rumah Healthy City Summit. Ya, itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang besar sekali karena dinilai Semarang ini sukses dilihat dari berbagai hal. Misalnya berhasil menekan tingkat kemiskinan, keberhasilan meningkatkan PDB, keberhasilan untuk meningkatkan pendidikan, indeks kesehatan juga semakin meningkat. Nah, apa ke depan di situ yang Pak Hendy masih ingin wujudkan? Ya, kalau statistik saya rasa harapannya memang seiring dengan apa yang dirasakan masyarakat semua. Kalau buat saya yang penting adalah apa yang sedang dikerjakan teman-teman di Pemkot ini, ada Bu Wakil, Pak Sekda, pimpinan OPD, seluruh keluarga besar Pemkot itu benar-benar tepat sasaran, manfaat untuk masyarakat, kemudian bisa dirawat bareng-bareng. Jadi kalau kemudian statistiknya baik ya alhamdulillah. Itu memang yang sedang kita tuju, kenyamanan dan manfaat masyarakat serta perbaikan statistik. Termasuk penghargaan itu buat kami ya itu bonus saja. Yang paling penting kawan-kawan melakukan perubahan kinerja yang lebih baik untuk membuat masyarakat semakin percaya dengan pemerintah dan kotanya. Siap. Saya masih ingat ada obsesi fenomenal Pak Hendy, yaitu mengubah wajah tengah kota Semarang ini. Simpang 5 yang nanti ada undergroundnya, di atas masih bisa sebagai taman, kemudian ada mallnya, ada tempat makannya, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan sedikit Pak Hendy? Ya, kita punya perencanaan yang waktu itu udah setengah matang ya, artinya dari Kementerian PUPR, Pak Menteri juga sudah sangat mendukung. Kemudian berbagai akademisi juga sudah mendorong, termasuk upaya kita untuk mencari sponsor, investor ini juga sudah mintip-mintip gitu ya. Tapi ya namanya hidup ya pasti ada apapun ikhtiar kita, tapi kalau Allah belum mengabulkan ya pasti masih ada ganjalan. Jadi dengan Simpang 5 dibuat 4 lantai ke bawah, kemudian semua teman-teman baik PKL, pengusaha medium maupun kelompok apartemen dimasukkan di lantai 1-2-nya.
itu saya rasa bisa membuat tampak Simpang Limanya tetap asri, tapi ada aktivitas kehidupan yang luar biasa di bawah itu, di bawah Simpang Lima. Ya, ya. Cuman ya mungkin akan diteruskan pemimpin setelah saya. Nah, kan gitu. Kalau sekarang ini kita lagi sibuk-sibuknya COVID. 2 tahun, tahun 2020, 2021 tiba-tiba duit itu jadi susah. Tidak hanya di tingkat kota, di tingkat pusat juga begitu. Maka kami kemudian mengatur strategi lagi. Udahlah, nggak usah ambisi di sini, tapi kita punya ambisi bahwa masyarakat Semarang hari ini harus sehat, ekonomi jalan, kemudian yang gede-gede itu biar diteruskan nanti kalau negara kita termasuk Semarang ini ekonominya sudah top markotop. Ya. Sesuai aturan, tentu Pak Hendy akan mengakhiri masa jabatan 4 tahun lagi dan sudah tidak mungkin mencalonkan sebagai wali kota lagi. Tetapi obsesi membangun kota ini kan masih ada. Terbuka ada nanti juga jabatan gubernur juga akan berakhir segera. Nah, Pak Hendy akan ada keinginan ke sana nggak, Pak? Belum ada. Obsesi membangun kota ini kan tidak harus jadi gubernur, dari semua bidang bisa. Yang penting keinginan kita untuk tadi manfaat buat lingkungan, buat kota atau bahkan buat negara kita. Jadi artinya sampai sejauh ini sih saya selalu berpikir posisi penugasannya ada di Kota Semarang. Siap. Kalau nanti hal-hal lain akan terjadi ya kita pikirkan nanti aja. Yang penting kita nikmati hari ini membangun Kota Semarang bareng-bareng. Oke, Pak Hendy, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Semoga terus diberi kekuatan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih. Sukses, Pak Hendy. Mas Bayaki.